Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Siddiq Sisdianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Hmm. baik, dan suasana hati masih bahagia. Alhamdulillah. Selamat datang di Sulawesi Tenggara, Pak, dan selamat berkunjung di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk sedikit berbincang-bincang terkait madrasah kita saat ini. Iya, Bapak Direktur KSKK ini ternyata memiliki tagline baru ya bagi madrasah, Ya, yakni madrasah maju, bermutu dan mendunia. Baik, saya ingin tahu sedikit Pak, pandangan Bapak tentang wajah madrasah kita saat ini seperti apa menurut Bapak? wajah madrasah kita saat ini itu kita sebagai lembaga pendidikan itu sudah tidak lagi kelas 2. Ya. Kita sudah setara dengan sekolah-sekolah yang bagus di miliknya Dikbud, dan bahkan untuk UTBK kita itu ranking 1 adalah dari madrasah. 10 besar madrasah itu ada 4 lembaga. Ya. Ini menunjukkan bahwa madrasah sudah menjadi destinasi utama para orang tua menitipkan anaknya untuk belajar. Karena mereka rata-rata menginginkan anaknya itu kan secara ilmu umum dia menguasai, juga secara ilmu agama anak-anak itu menguasai. Sehingga dalam praktek ibadahnya orang tua sudah tidak perlu lagi membimbing mereka untuk melakukan praktek-praktek ibadah. Iya, madrasah bukan menjadi lagi second choice Class, ya. ya, Iya, second choice, iya. second class. Iya, baik. Lantas, apakah citra positif madrasah yang semakin baik ini, Pak, berbanding lurus dengan rata-rata kualitas madrasah kita yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini? Untuk Sulawesi Tenggara tadi sudah saya sampaikan bahwa dari sisi tata kelola madrasah itu sudah mulai baik, dan terutama yang negeri itu sudah akreditasinya semuanya unggul. Kemudian yang kedua, sisi prestasi peserta didik itu di Sulawesi Tenggara sudah mulai menggeliat, sudah mulai nampak peningkatannya, baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian dari sisi fasilitas memang beberapa madrasah dari sisi sarpras masih kurang, dan ini tanggung jawab kami. Kami selama ini sudah ada beberapa bantuan ya untuk pembangunan gedung, ada SPSN, kemudian juga ada rehab ringan, rehab berat di madrasah swasta. Dan tahun ini ada 9 gedung baru yang akan dibangun melalui biaya SPSN, tahun depan insya Allah 7. Dan untuk madrasah swasta beberapa sudah kita masuk di dalam SK untuk dibantu untuk rehab berat dan rehab ringan. Iya. Jadi dari sisi kualitas kita akan support melalui Sarpras, kemudian kita support juga terkait dengan tenaga kependidikan dan guru-gurunya. Dan kami terus mengapresiasi prestasi ini, terutama prestasi yang meningkat dari peserta didik yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Ya, baik. Dan, suasana nyaman, kondusif, tentu saja akan, memacu, lahirnya prestasi di madrasah. Kemudian selain sarana prasarana, apa yang kemudian akan dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan kita untuk membawa suasana nyaman tersebut bagi siswa kita? Jadi yang paling fundamental sungguhnya untuk proses belajar mengajar yang bagus itu, yang baik dan berkualitas itu kan guru. Iya, Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan para guru untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama mereka yang sudah dapat tunjangan profesi. Karena kami selalu mengingatkan di dalam tunjangan profesi itu ada kewajiban yang harus diambil untuk selalu meningkatkan kompetensi. Jadi guru-guru yang hebat, guru-guru profesional itu harus terus memantaskan dirinya dengan cara apa? Meningkatkan kompetensi dan mengambil sumber belajar sekarang kan sangat banyak ya, sangat terbuka, sudah murah, dan paling hanya modal kuota bisa belajar di mana-mana. Jadi yang paling penting tadi itu,
kompetensi guru. Jadi guru harus terus mengupgrade, terus mengupdate ilmunya karena peserta didik kita itu sekarang dari sisi teknologi mereka sudah bisa menjelajah semua sumber belajar. Jadi kalau guru-guru tidak mengimbangi ini maka dia akan ketinggalan dengan peserta didiknya. Ya, baik dan kemudian terkait dengan, moderasi beragama nih, Pak, sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan, untuk, penguatan moderasi beragama baik bagi guru dan siswa di madrasah? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman kepala madrasah dan guru, warga madrasah adalah insan moderat ya. Sosok yang harus mampu mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, kemudian keterbukaan dalam menerima keragaman, baik keragaman agama maupun keragaman budaya. Dan kami terus ingatkan juga pada kepala madrasah untuk terus menanamkan 4 indikator moderasi ya. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, ada toleransi beragama, kemudian menghindari kekerasan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Dan ini sepertinya sudah sangat umum ya dilihat bahwa madrasah sekarang itu wajahnya adalah wajah yang moderat, wajah yang ramah semuanya. Ramah terhadap perbedaan, ramah terhadap ya seseorang yang tidak sama dengan mereka, mampu menerima perbedaan. Jadi perbedaan tidak lagi menghalangi untuk menjalin kerjasama. Dengan asas kemanusiaan, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keragaman Indonesia ya, dari budaya kemudian agamanya. Jadi moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, kemudian tidak saling mempertentangkan, tapi mencari jalan tengah, mencari solusi. Jadi itu. Kami memahamkan kepada guru, kepada para peserta didik bahwa moderasi harus dipahami dan ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Lantas apakah ada materi khusus tentang moderasi ini di madrasah, Pak? Materi khusus tidak ada. Kami menyampaikan kepada para guru untuk melakukan insersi. Jadi menyisipkan nilai-nilai moderasi di dalam semua mata pelajaran. Dan sesungguhnya pelajaran agama kita juga itu kan di dalamnya sudah mengajarkan tentang moderasi. Bagaimana kita toleran, bagaimana kita mampu menerima perbedaan, bagaimana kita bisa bersikap adil mulai dalam pikiran, apalagi kemudian dari sisi perbuatan. Jadi secara singkat sesungguhnya semua madrasah itu sudah menunjukkan wajah yang ramah, wajah yang moderat. Dan dari ekosistem yang ada di lembaga pendidikan madrasah ini, apa namanya, setiap anak sudah mulai bisa menunjukkan sikap kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Dan itu kunci yang paling penting di dalam moderasi. Ya, baik. Dan barangkali yang terakhir nih, Pak, sedikit pesan atau motivasi bagi seluruh warga madrasah kita di Sulawesi Tenggara. Pesan saya tadi yang saya sampaikan di dalam pembinaan. Jadi mari kita harus punya satu keinginan bersama untuk menciptakan sejarah baru di dalam madrasah kita masing-masing. Karena sejarah itu tidak pernah dibuatkan oleh orang lain. Sejarah adalah kita sendiri yang menuliskan, sejarah adalah kita sendiri yang membukukan. Oleh karena itu, semuanya bergandengan tangan. Semuanya bekerja sama. Lebih pada bekerja bersama-sama. Saya kalau ngomong bekerja sama itu, saya sering memaknai bekerja sama itu bisa jadi ibu yang bekerja, saya ikut menikmati bersama. Atau saya yang bekerja, ibu menikmati bersama walaupun nggak ikut bekerja. Tapi bekerja bersama-sama. Jadi bersama-sama bekerja mulai dari awal hingga akhir. Mulai permulaan, kemudian kita melakukan evaluasi-evaluasi di dalam program kerja, kemudian juga sampai akhir, sampai tuntas, sampai pada target apa yang ingin dicapai. Iya, baik. Intinya keinginan bersama untuk menciptakan sejarah baru. Siap. Iya, baik, menarik sekali. Terima kasih, Pak, atas, kesempatan dan bincang-bincang. Sama-sama, saya juga terima kasih bisa berkesempatan ikut podcast di apa ini istilahnya?
Warta Kemenak Sultra. Warta Kemenak Sultra. Oke, Terima kasih. baik. Sahabat religi, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Direktur KSKK. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.